Film ini bercerita tentang seorang pelaut bernama Dante yang difitnah telah berkhianat oleh sahabatnya sendiri, yaitu Fernand yang ingin merebut kekasih Dante. Akhirnya Dante pun dikirim ke penjara kejam yang terletak di sebuah pulau terpencil. Setelah 13 tahun menderita di dalam penjara, Dante pun lalu melarikan diri dan merencanakan balas dendamnya kepada orang-orang yang telah mengkhianatinya, termasuk merebut kembali sang kekasih dari tangan sahabatnya. Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu, agar tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya. Edmund! Edmund! Film dibuka pada tahun 1814, di mana Kaisar Prancis yang bernama Napoleon diasingkan ke sebuah pulau bernama Elba. Prajurit di sana akan menembak siapapun yang mendekat ke Pulau Elba, tak peduli orang itu salah ataupun benar. Di sisi lain terlihat seorang kapten kapal Prancis yang tengah sekarat. Kedua asistennya yang bernama Fernand Mondego dan EDM Dante membawa sang kapten ke Pulau Elba untuk meminta pertolongan medis. Tak lama kemudian, prajurit Inggris yang sedang berpatroli pun melintas. Dengan polosnya Dante berteriak untuk meminta pertolongan, dan tentu saja hal itu membuat mereka berdua diserang. Di tengah pertarungan sedang berlangsung, tak lama kemudian, Napoleon Bonaparte datang melerai. Beruntungnya Napoleon bersedia membantu mereka dan menyuruh dokternya untuk segera mengobati si kapten. Sementara Dante dan Fernand diberikan tempat untuk beristirahat. Yes, you did. Being your friend is always an adventure. Cup. We're drinking Napoleon Bonaparte's wine. Keesokan paginya Dante berbincang dengan Napoleon. Napoleon mengatakan bahwa orang setia seperti Dante saat ini sangat sulit ditemukan. Napoleon lalu meminta bantuan kepada Dantes untuk mengirimkan surat kepada temannya, yaitu Monsieur Clarien yang ada di Prancis. Napoleon tidak mau jika pemerintah Inggris membaca isi surat itu. Hanya ini yang Napoleon minta agar Dante dapat membalas budi atas bantuannya. Akhirnya Dante pun menyetujuinya, walaupun ia merasa ragu. Namun ternyata perbincangan mereka itu disaksikan oleh Fernand. Tak lama kemudian, mereka berdua pun pergi mengecek kondisi kapten kapal, yang ternyata kapten mereka sudah wafat. Oleh karena itu, mereka berdua pun langsung pergi meninggalkan Pulau Elba. Singkat cerita, sesampainya di Prancis, Monur Morel sebagai pemimpin perusahaan menaikkan pangkat Dante menjadi kapten kapal. Hal tersebut membuat Dengler tak terima, karena kini pangkatnya turun menjadi asisten kapten. Protecting yourself by hiding behind your rank. You presume to demote me. Under Captain Dantes. Sementara di sisi lain, kekasih Dante yang bernama Mercedes sedang bersama Fernand. Ternyata diam-diam Fernand juga menyukai Mercedes. Namun Mercedes tetap menolaknya, meskipun Fernand berasal dari keluarga kaya. Tak lama kemudian, Dante pun datang dan mengabarkan bahwa pangkatnya telah dinaikkan menjadi seorang kapten. Fernand yang ada di situ pun sempat mengucapkan selamat. Namun tak lama kemudian, ia pun pergi dengan rasa kecewa. Kings to me. You're still the best man. I know. Come on. Setelah diangkat menjadi seorang kapten, Mercedes meminta Dante untuk segera menikahinya. Akan tetapi, Dante meminta waktu sebentar lagi, sampai ia dapat membeli sebuah cincin. Untuk sekarang, Dante hanya bisa memberikan cincin dari seutas benang. Mercedes lantas mengatakan bahwa ia tak akan melepas cincin benang itu sampai kapanpun. Keesokan harinya, Fernand yang sedang kecewa dan patah hati dihampiri oleh Dengler. Dengler pun mengajak Fernand bekerja sama untuk menjatuhkan Dante. Dan pada malam harinya, di saat Dante sedang bersama ayahnya, tiba-tiba datang sekelompok polisi yang langsung menangkap Dante. Edmund Dantes, you're under arrest by order of the magistrate of Mars. Explanation. I demand an explanation. Setelah itu Dante dibawa ke hadapan jaksa Gerald de Villefort. Jaksa Villefort mengatakan bahwa Dante ditangkap karena telah berkhianat membantu Napoleon Bonaparte. Namun Dante mengelaknya karena ia hanya diminta mengantarkan surat. Tanpa mengetahui apa isi dari surat tersebut, namun tanpa Dante tahu, Monsieur Clarien adalah ayah jaksa Villefort. Sialnya lagi, saat Villefort memeriksa surat itu, ternyata segelnya telah rusak. Hal itu menandakan bahwa surat itu sudah pernah dibaca. Namun Dante sama sekali belum pernah membacanya. Setelah itu, Villefort membakar surat itu dan mengirim Dante ke penjara. Very dangerous information.
karena merasa tidak bersalah. Dante kemudian mencuri kuda untuk melarikan diri menuju rumah Fernand. Namun tak disangka, Fernand malah menahannya, karena ternyata Fernandlah yang telah membaca surat itu dan melaporkannya kepada Villefort. Dante tak habis pikir bahwa sahabatnya sendiri tega mengkhianatinya, sehingga terjadilah baku hantam. Namun karena Dante tidak mahir bertarung, ia pun dapat dikalahkan dengan mudah. Why are you doing this? Get out of my way. Can't let you go, Edmund. Don't make me take off your hand. Hingga akhirnya polisi datang untuk menangkapnya. Sebelum pergi, Fernand sempat memberikan bidak catur sebagai kenang-kenangan. Sementara di sisi lain, Villefort mengatakan kepada ayahnya bahwa ia telah memenjarakan Edmond Dante untuk melindunginya. Tino's saying is that as a family our old ruin. I don't see. Di sisi lain, Dante sedang dalam perjalanan menuju penjara. Penjara ini dibangun khusus untuk para pengkhianat negara yang akan menjadi neraka bagi Edmond Dante. Sesampainya di sana, Dante disambut oleh kepala sipir yang bernama Armand. Armand memiliki kebiasaan kejam setiap ada napi baru, di mana napi baru akan digantung dan membuat sebuah tanda di punggung. Let's have a look at your quarters now, shall we? But it's a rather unsightly wall, I'm afraid. So, usually just a simple beating, really. Something rather special. Sementara di sisi lain, Fernand dan Mercedes mengajukan pembelaan untuk Dante. Namun Villefort mengatakan bahwa Dante dipenjara karena kasus pembunuhan anggota polisi. Di sini Fernand berpura-pura peduli terhadap Dante dan mencoba untuk menghibur Mercedes. I will never forget you. Understand why you were betraying him, but now having seen his exquisite. Sit down, Mondego. Tak lama kemudian, Mercedes mendapatkan sebuah surat yang mengatakan bahwa Dante telah dihukum metong dan kini hanya ada satu lelaki di samping Mercedes, yaitu Fernand Mondego. Sedangkan di dalam penjara, rupanya Dante masih hidup. Ia sangat menderita di sana dan hanya diberikan makan sup encer 2 kali sehari. Dan setiap tahunnya, Armand akan kembali menandai punggung Dante. Karena sudah tak tahan lagi dengan kehidupan di penjara, Dante pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun, ia melihat sebuah tulisan di dinding, yaitu Tuhan akan memberiku keadilan. Akhirnya kalimat inilah yang menjadi penyemangat hidupnya. Dan pada suatu hari tiba-tiba ada seorang kakek yang muncul dari lantai penjara. Dan kakek ini bernama Abbé Faria. Abbé telah menjalani hukuman penjara selama 11 tahun. Selama 5 tahun terakhir ini, Abbé menggali terowongan untuk kabur. Namun malah ke dalam tempat Dante. Kemudian Abbé mengajak Dante untuk berkunjung ke dalam kamar selnya. Abbé sendiri ternyata seorang pendeta yang dipenjara oleh Napoleon Bonaparte. Abbé mengajak Dante untuk sama-sama menggali terowongan dan butuh waktu selama 8 tahun lagi untuk bisa menggali sampai keluar penjara. Abbé pun menawarkan ilmu pengetahuan dan segala yang ia pelajari. Jika Dante bersedia membantunya, akhirnya Dante pun bersedia dan mulai menggali terowongan itu. Sedangkan tanah hasil galiannya, mereka taruh ke dalam ember kotoran agar tidak mencurigakan. Once for your toilet bucket, which is where we hide the dirt. And once in the evening for your... Comes our ally. My regiment ran down to burn down the church. Setelah bertahun menggale, Abbé dan Dante berhasil menggali lubang semakin jauh. Di sela-sela penggaliannya, Abbé sering mengajarkan Dante bela diri, pengetahuan, ekonomi, fisika, dan cara menganalisa yang benar. That deals with the production, distribution, and consumption of goods.
Singkat cerita, setelah Dante menguasai berbagai pengetahuan, Abe mulai bertanya tentang penyebab Dantes dikirim ke penjara. Setelah dianalisis, Dante baru menyadari bahwa Fernand dan Villefort ternyata bekerja sama untuk menjebloskannya ke dalam penjara. Treasonous conspiracy. Before would have rid himself of such friends. Clearly. No! He was protecting himself. Who told Villefort I had it? And Villefort. 8 tahun kemudian, saat mereka sedang menggali Abbey, menemukan akar tanaman. Dan hal ini menandakan bahwa perjuangan mereka akan segera selesai. Namun tiba-tiba lubang galian runtuh seketika. Beruntungnya Dante dapat menyelamatkan Abbey. Abbey lantas menyuruh Dantes untuk mengambil sebuah peta di lantai penjara miliknya. Peta itu adalah harta karun peninggalan keluarga Sepada. Abbey meminta Dante menggunakan harta itu untuk kebaikan. Tak lama setelah itu, Abbey pun menghembuskan nafas terakhirnya. Do not commit vengeance is mine. I don't believe. Beberapa saat kemudian, para penjaga datang untuk mengambil ember kotoran. Namun mereka menemukan Abbey sudah wafat, sementara Dante bersembunyi di dalam terowongan. Para penjaga pun memasukkan jasad Abbey ke dalam kantong mayat untuk dibuang ke laut. Saat penjaga pergi untuk melapor, Dante memiliki ide jenius. Ia memindahkan tubuh Abbey ke dalam terowongan, sementara dirinya masuk ke dalam kantong mayat. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Armand dan para penjaga menggotong kantong itu dan membuangnya ke laut. Kemudian saat hendak dilempar, Dante menarik Armand agar ikut terjatuh bersamanya. Setelah berhasil melarikan diri, Dante mengejar Armand dan menenggelamkannya hingga wafat. We could have handled that a bit better. Akhirnya Dante pun bebas setelah 13 tahun lamanya menderita. Namun tanpa ia sadari, ada sekelompok bajak laut yang sedang memperhatikannya. Pemimpin bajak laut yang bernama Vampa mengajak Dante untuk bergabung. Namun syaratnya, ia harus mengalahkan Jacopo. Dante pun yakin bisa mengalahkannya dan menerima tantangan itu. Jacopo is the best. Release Jacopo and give him back his knife. Akan tetapi, Dante tidak mau membunuh Jacopo dan meminta pengampunan kepada Vampa atas kebaikan Dante ini. Akhirnya Jacopo bersumpah akan setia melayani Dante sampai kapanpun. Setelah menjadi bajak laut selama 3 bulan, Vampa memberitahu bahwa ia akan kembali ke Marseille dan berpisah dengan Dante. We are kings or pawns, a man once said. Sesampainya di Marseille, Jacopo yang sudah bersumpah akan setia kepada Dante, ia pun mengikut Dante. I want you to buy a boat. Just something. Namun pada malam harinya, Dante pergi ke rumah Morel, yaitu pimpinan perusahaan yang dulu mengangkat pangkatnya menjadi kapten kapal. Namun sekarang, Morel sudah dipecat, dan ia juga tidak menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Edmond Dante. Karena yang ia tahu, Dante sudah meninggal dunia, mengatakan bahwa ayah Dante sudah pun meninggal. Sementara itu, Mercedes sudah menikah dengan Fernand. Mendengar hal itu tentu saja membuat Dante sangat sedih. Mercedes wed his best friend in war. Fernand became Count Mondego. Are you Countess is dead. Keesokan harinya,
Dante dan Jacopo pergi ke Pulau Monte Cristo, berbekal peta pemberian Abe. Mereka berdua pun langsung mencari harta karun peninggalan keluarga sepada. Setelah masuk ke dalam gua, Dante akhirnya berhasil menemukan peti emas itu, yang disembunyikan oleh sepada. Puluhan peti emas pun diangkut ke dalam kapal. Meskipun Sud menjadi seseorang yang sangat kaya raya, namun Dante tetap ingin membalas dendamnya kepada Fernand. Revenge. No, we will study them. No, it's too good for them. We need a better name than Satara if you ask for. Keesokan harinya, Jacopo membeli sebuah istana mewah dengan bayaran 1 gerobak emas. Kemudian undangan pesta pun disebarkan kepada para petinggi Marseille, termasuk Fernand dan Villefort. Pada malam harinya, sebuah balon udara mengantarkan Dante ke pesta itu. Pria yang tadinya bukan siapa-siapa, kini berubah menjadi pria yang sangat kaya raya, cerdas, dan terhormat. Very kind of you to think about I just learned that Count Monego has retired for the evening. Namun sayangnya Fernand Mondego tidak hadir dalam pesta itu. Ia di rumah bersama Mercedes yang sudah mengetahui bahwa Fernand sering berselingkuh pada dirinya. Wife and I were happy enough. Ashton, you were happy in your ignorance. You're ignorant. There's little point in keeping up pretenses. Sedangkan Dante mulai menjalani aksi balas dendamnya pertama. Ia menyuruh orang untuk mencurangi Fernand saat ia sedang bermain judi. Selain itu, kapal yang akan digunakan Fernand untuk berbisnis telah disita oleh pihak bank. Kedua hal itu pun jelas menghancurkan perekonomian Fernand. Business not going so well these days. Beberapa hari kemudian, Jacopo membawa informasi bahwa Mercedes dan Fernand memiliki seorang putra. Di sisi lain, Mercedes sedang meminta izin untuk mengikuti sebuah karnaval di Roma. Saat di karnaval, ada seorang gadis yang datang menggoda Albert. Albert pun terpancing dan mengikuti gadis itu. Namun tak lama kemudian, Albert disekap oleh para penculik yang ingin memeras Mondego. Namun tak lama kemudian Dante muncul untuk menyelamatkannya. Cut this boy's ropes, or I will be forced to stay. Akan tetapi penculik ini sebenarnya adalah suruhan Edmond Dante agar ia bisa menarik perhatian Albert. Dengan begitu, Dante pun dapat mengundang Albert untuk berkunjung ke rumahnya. Your friend. Tomorrow your host, Count Monte Cristo. Keesokan harinya, Albert sampai di istana Dante. Sesampainya di sana, Albert disambut dengan baik layaknya tamu spesial dengan hidangan yang super mewah. Saat di hadapan Albert, Dante sengaja membahas tentang pengiriman emas ke pelabuhan Marseille agar Albert kagum kepada dirinya. Please, it is a matter of honor. Even now the gold Shipment? I'm sorry. It's more than enough time to visit in Paris. Singkat cerita, Albert mengadakan pesta ulang tahun, dan tentu saja ia juga mengundang Edmond Dante. Albert menyambut Dante dan mengenalkannya kepada sang ayah dan ibunya. Namun Fernand dan Mercedes belum menyadari bahwa pria itu adalah Edmond Dante. Monsieur, I shall never forget you. I am sure that within a month, you will not dare steal your wife. I'm sorry? Isn't he wonderful, father? Saat sedang berdansa, Mercedes mulai menyadari bahwa Monte Cristo sangat mirip dengan Edmond Dantes. He died. Sure. So glad you could come to see me while I'm still in. Tak lama kemudian, Villefort datang ke pesta itu. Fernand mengajaknya Villefort bicara empat mata. Fernand mengatakan bahwa ia mendapat informasi dari Albert jika Monte Cristo akan mengirimkan emas di pelabuhan Marseille. Fernand mengajak Villefort bekerja sama untuk mengambil sebagian emas tersebut. Sedangkan di dalam Mercedes terpaksa menyebut tamu seorang diri. Kemudian Dante pun membantu Mercedes mewakili tuan rumah. Ia menyampaikan pujian kepada Albert sehingga membuat Albert kagum kepadanya dan membuat semua orang bertepuk tangan.
Then the fates will know you as we know you. Setelah pesta selesai dan hendak pulang, tak disangka Mercedes sudah berada di dalam kereta kudanya karena ia yakin bahwa Monte Cristo adalah Edmond Dante. Akan tetapi, Dante menyangkalnya dan mengirim Mercedes kembali ke rumahnya. After he died, before you married, reached your home, Countess. Love, Edmond Dantes is dead. Good night. Dante pun marah kepada Jacopo karena telah membiarkan Mercedes naik ke dalam kereta kudanya. Namun niat Jacopo sebenarnya baik. Ia hanya ingin tuannya bertemu kembali dengan pujaan hatinya. I will protect you. I'll walk. 1 minggu kemudian peti-peti emas milik Dante pun tiba di Marseille. Danglars langsung memisahkan beberapa peti itu untuk dikorupsi. Namun beberapa polisi berdatangan mengepungnya hingga terjadilah perkelahian antara Danglars dan Dante. These men will perform a search. Count Mondego set me up. To Crystal. But my friends call me Edmond Dantes. Cut him down before he can't talk. Singkat cerita, Dante mendatangi Villefort di ruang sauna. Dia basa-basi bertanya tentang kasus Edmond Dante. Awalnya Villefort tidak mau buka mulut, namun Dante mengatakan suatu fakta kejahatan Villefort bahwa Clarion telah dihabisi oleh Fernand atas perintah Villefort. Hal ini ia lakukan agar mendapatkan harta warisan ayahnya. First beneficiary is Fernand Count Mondego. Tanpa ia sadari, sejumlah polisi sudah mengepung tempat itu dan mendengar percakapan mereka, sehingga Villefort pun dikirim ke penjara, sama seperti yang dahulu ia lakukan kepada Dante. Monsieur Villefort. Begitu pulang ke rumah, terlihat Mercedes yang sudah menunggunya. Mercedes mengatakan bahwa ia tidak melepas cincin benang pemberian Dante dan selalu menunggunya. Karena hal itulah membuat Dante luluh. The Chateau d'If for 13 years. Do not wait. You married the very man who betrayed. Leave my finger. Keesokan paginya, Fernand yang sudah bangkrut dan dikejar-kejar polisi, sedang mengemas barangnya untuk pergi dari kota. Namun Mercedes menolak untuk ikut. Ia lantas mengungkapkan suatu fakta bahwa Albert adalah anak kandung Edmond Dante. Edmond Dantes. Why do you think I rushed off so quickly to marry you after it? Premature. So he's the bastard son of a dead traitor. Goodbye, Mercedes. Setelah itu, Fernand pergi ke suatu tempat untuk mengambil peti emas yang telah ia sembunyikan. Namun saat dibuka, isinya hanyalah pasir dan bidak catur yang dulu diberikan kepada Dante. Tak lama kemudian, Dante pun datang hingga terjadilah pertarungan. I planned this moment with pleasure. Except your life. Let's just say it's vengeance. You sent me to hell! But no. Saat Dante akan menghabisi Fernand, tiba-tiba Albert datang menolong Fernand. Think Duke that my friend, the Count of Monte Cristo, you, my friend, I looked up to you. There's a history here. You're not. So be it. Lalu tak lama kemudian Mercedes juga datang dan mengatakan bahwa Albert adalah anak kandung Dante. Kabar ini tentu saja mengejutkan Edmond dan Albert. You got the walking proof that your mother was his. You let me fight him? I want no more of this. See Fernand. Tak lama kemudian Fernand menembak Mercedes dan lari dari sana. Saat hendak kabur, Fernand kembali menantang Dante untuk bertarung. Edmond! Edmond! Now I couldn't live in a world where you have everything and I have nothing.
Akhirnya Edmund pun berhasil mengalahkan Fernand Mondego. 3 bulan kemudian, Edmund membeli sebuah pulau dan memulai kembali hidupnya dengan Mercedes dan Albert, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.